Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rastara Bani, H541 12 10 35. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita menganalisis eh, model ECM ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa itu sebenarnya model ECM. Jadi ya sebelumnya saya mohon maaf Kak, kenapa saya harus on off cam karena di sini sinyalnya agak jelek ya karena biasanya saya on cam. Di sini karena sinyal lagi kurang baik, jadi saya off cam. Baik, jadi sebenarnya ECM itu apa sih? ECM merupakan error correction model, yaitu adalah salah satu model ekonometrik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel dalam jangka panjang dengan memperhitungkan hubungan jangka pendeknya. Seperti itu. Contohnya gimana ya? Sebenarnya biasanya tuh model-model ECM ini berguna ketika variabel yang dianalisis kayak tidak stasioner, artinya data memiliki tren atau memiliki integrasi, artinya ada keseimbangan jangka panjang seperti itu. Jadi ECM itu sebenarnya satu model regresi yang menggabungkan antara perubahan jangka pendek antar variabel. Saya sambil ini aja deh, sambil apa namanya, sambil uh, nggak usah deh. Ya, hubungan jangka panjang variabel, misalnya perubahan pendapat dan konsumsi dari tahun ke tahun, lalu juga penyesuaian terhadap keseimbangan jangka panjang. Lalu kalau ditanya siapa yang biasanya menggunakan ECM, biasanya sih yang menggunakan tuh mungkin ini ya kayak peneliti ekonomi, mahasiswa yang sedang meneliti, lembaga kebijakan seperti Bank Indonesia, Kemenko, OJK dan lain-lain itu juga menggunakan. Lalu kenapa apa namanya ECM digunakan gitu kan? Karena variabel ekonomi kadang tuh tidak stasioner ya, berfluktuatif menjadi tren. Terus juga ada hubungan jangka panjang yang stabil di antaranya atau kita sebut dengan kointegrasi seperti itu, teman-teman. Baik, kita langsung lanjut aja. Saya akan langsung share screen sembari menjelaskan terkait dengan oke. Oke, cuma oke belum kelihatan ya. Oke, udah kelihatan. Di sini tadi saya udah import data. Aduh, lupa tadi masukin. Tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Kayak biasa kan tinggal ke file, import dataset gitu kan from Excel terus cari datanya kayak biasa. Sini belum ada ini ya, tapi saya sebenarnya udah copy karena kebetulan kalau misalkan saya tulis satu-satu ini bakal lama, guys. Jadi langsung aja kita copy. Yap, seperti ini. Lantas hal pertama yang harus kita lakuin apa sih sebenarnya karena kita tadi udah masukin data ya teman-teman ya. Karena kita udah masukin data, pertama kita tinggal download whole package. Biar apa? Biar nanti package di sini tuh udah langsung kecentang. Karena kalau nggak nanti kita nggak bisa ngejalanin atau nggak bisa nganalisis atau mendemonstrasikan ini ya apa namanya ECM ini. Kita run dulu ya. Hmm. Nah, habis itu kita bisa nih sini. Kita akan merename data dan hapus datanya. Ada bukan datanya sorry, maksudnya data tahunannya ya teman-teman. Karena nanti akan nggak kebaca dari R-nya gitu. Sekarang, oke kita lihat ya data kita. Tes data bisa kita lihat di sini ya teman-teman ya. Oke, tahunnya udah hilang ya teman-teman ya. Di sini sisa tiga variabel y, y, x1, x2 gitu. Selanjutnya kita bikin ini loh ya set data baru dalam objek time series yang baru teman-teman. Ini tinggal kita run aja. Oke, udah ya teman-teman ya. Ini bisa kita lihat di sini. Kalau udah kayak gini berarti udah berhasil. Lanjut langsung aja kita lihat plot datanya. Sebenarnya untuk lihat stasionaritas ya, tapi kalau dibilang udah pasti atau enggak dilihat dari apakah bisa melihat atau memvalidkan bahwa data ini stasioner menggunakan plot sebenarnya dari saya pribadi belum bisa ya teman-teman. Tapi nanti bakal kita uji juga yang lain. Uh, Oke, jadi seperti ini ya. Stasioner atau tidaknya sebenarnya belum bisa saya tentukan dan mungkin sementara ini saya sampaikan bahwa ini belum stasioner ya teman-teman. Lanjutnya kita akan cek uji stasionaritas formal ya teman-teman.
Di sini kita langsung semuanya aja, kita run ya. Nah, nah, terus kita lihat nih teman-teman. Ini langsung kita run. Oke, ini ada augmented fuller type 1. Yang Y ini p-value 0,01. Ini untuk Y ya teman-teman. Oke, belum ya teman-teman. Sekarang kita coba di first different ya teman-teman. Kita run lagi. Oke. Sebenarnya kita bisa lihat ya teman-teman, di sini ada p-value dan juga ada beberapa hal seperti ADF-nya. Ini menunjukkan bahwa semua data kita ini stasiarnya di first different ya teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, nah, setelah ini kita bisa lihat nih, kita bisa mengecek kointegrasinya seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan lakukan regresi ya. Oke, oke. Kita bisa lihat dari nilai residualnya ya teman-teman ya. Di sini cek residual dan stasioner di level gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini udah ada eh sebentar. Nah, bisa dilihat di uji stasionernya ini sebenarnya udah cukup stasioner di tingkat level ya teman-teman ya. ECT-nya seperti itu. Kita bisa lihat dari p-value-nya dan lain-lainnya ya kan. Mm-mm. Nah, ini juga menunjukkan adanya kok integrasi ya teman-teman. Karena apa? Karena stasioner di level tadi. Seperti itu. Jadinya kita masuk kita harus masukin rumus time series ya teman-teman. Ini frekuensi data. Ini juga saya sudah jelaskan ya di sini agar mempermudah sebenarnya sambil saya menjelaskannya seperti itu. Nah, udah. Nah, setelah ini kita tuh, ah ya sorry guys, ini kita masukin 1 tahun setelahnya. Misalnya ini 1990, harusnya 1990, tapi 1991. Di sini juga N-nya harusnya 2022, tapi 2023 seperti itu. Nah, selain ini juga kita harus masukin like ke time series datanya ya teman-teman. Nih, bisa kita langsung blok semua aja, terus kita run. Oke, udah. Tentunya kita akan menggabungkan data ECM dan lag yang tadinya menjadi satu ya teman-teman ya. Cara, oke. Nah, terus kita juga bisa sebenarnya bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini pakai rumus lagi sih. Saya coba tambahin dulu ya. Di sini kita bisa pakai eh, view tanda kurung data. Sorry, tes data itu. Tes data. eh, Wait, teman-teman. Ini kita gak usah. Kita langsung lihat di sini aja teman-teman. Nah, gak usah pakai rumus lah. Langsung aja. Salah tadi rumusnya. Langsung lihat aja di sini ya teman-teman. Tadi kalau misalkan teman-teman udah benar langsung ada. Nah, gitu ya. Itu berarti kita udah berhasil. Selanjutnya kita regresiin ECM-nya pakai first difference dan ECT ya teman-teman ya.
di sini. Kita run. Oke, di sini udah muncul beberapa nomor ya. Sebenarnya ada beberapa yang cukup esensial juga. Estimasinya itu ECT 1 di sini eh, minus ya teman. Enggak, ya minus 1, minus 0,2 ya teman-teman. Berarti tandanya ini signifikan teman-teman. Karena berada di interval antara 0 sampai -1. Makanya saya bisa katakan bahwa ini merupakan signifikan ECT-nya seperti itu. Jadi kita bandingkan nih dengan ECM yang kedua nih. Jadi nanti di sini akan kita bandingkan guys, nanti nilai ECT-nya. Nah, eh, kita bisa di sini ada sedikit kemiripan antara ECM kedua dan ECM pertama ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, nah gini ya, teman-teman. Karena ini cukup sama, jadi di sini udah saya jelaskan juga, ini mereka menjadi penyesuaian antara hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi harus ada uji apa? Uji heteroskedatis dan autokolerasi, teman-teman. Nah, tensivitas ini uji heteroskedastisitas ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini eh, P-value-nya itu 0,4, berarti dia lolos dari heteroskedastisitas atau datanya itu homoskedastisitas ya teman-teman ya seperti itu. Jadi datanya ya alhamdulillah aman ya. Jadi nggak perlu di ini lagi. Jadinya kita akan uji autokolerasi ya teman-teman. Kita juga P-value-nya 0,6 ya teman-teman, berarti aman ya. Tandanya dia bebas dari autokolerasi atau tolak H0 ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menguji dengan ARDL teman-teman. Karena kan tadi sebelumnya kita mungkin udah uji pakai ECM ya. Dan ini kita akan uji dengan ARDL seperti itu. Aduh. Nah, dari hasil ARDL ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa adanya kointegrasi ya teman-teman menggunakan bound state gitu kan. Sumbuhan aja F test dan T testnya ya teman-teman. Oke, oke. Ini udah bisa kita lihat bahwa nilai p-value-nya kecil ya teman 0,01 dan 0,05 yang menandakan bahwa kointegrasi antar variabelnya seperti itu. Kointegrasi tadi ya hubungan jangka pendek atau jangka panjang gitu. Nah, selain ini kita akan lihat nih persamaan dari ECM-nya. Di sini saya udah cukup menjelaskan pakai kata-kata ini juga ya. Jadi semoga dapat lebih memperjelas gitu ya. Kita bisa lihat di sini HM2 tadi ya teman-teman. Ini dengan HM2 tadi itu cukup mirip dengan HM2 tadi ya outputnya teman-teman dari pendekatan ERDL dari pendekatan ECT residualnya teman-teman. Jadi ya itu jadi salah satu bentuk komparasi validitas dari kedua cara yang berbeda namun ternyata hasilnya pun sama berarti dapat dikatakan bahwa sudah berhasil ya teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian dari saya stop share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.